money now! I get, the floor, asshole! Stay down. You know, this really pisses me off. Kisah dibuka dengan perjalanan seorang pria bernama Harley Davidson yang menembus jalanan panjang dari Texas menuju California dengan motornya. Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan perjalanan penuh ketenangan di tengah dunia yang kacau. Saat berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar, tanpa diduga tempat itu sedang dirampok oleh dua orang bersenjata. Meski situasi sangat berbahaya, Harley tetap tenang. Petugas pom terlihat panik, sedangkan Harley bersikap biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi, dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengisi bensin motornya. Salah satu perampok kehilangan kesabaran, menodongkan pistol dan memerintahkan Harley untuk berbaring di lantai. Namun, Harley menunggu momen yang tepat dan lalu bergerak cepat melumpuhkan perampok itu dalam sekejap. Pump all the gas you can hold. That's not good business. Hey, mister. Got a name? Harley Davidson. Sementara itu di kota lain, Marlboro Man yang bernama asli Robert Lee Davidson sedang bermain biliar melawan seorang pria besar bernama Big Indian. Marlboro menunjukkan keahlian luar biasa, menang dalam pertandingan dan membawa pulang uang taruhan. Big Indian tidak terima kalah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Marlboro. Di tengah kekacauan itu, Harley muncul mengejek kelompok Big Indian yang membutuhkan begitu banyak orang hanya untuk menghadapi satu pria. Tersinggung, Big Indian memutuskan untuk melawan Marlboro sendiri, namun dengan licik menarik pisau dan melukainya. Marlboro dengan cepat dan cekatan melempar bola biliar ke arah Big Indian dan berhasil melarikan diri. Di titik inilah dua sahabat legendaris itu kembali bersatu setelah lama berpisah. Harley Davidson dan Marlboro Man, yaitu teman lama yang tak bertemu selama 2 tahun sejak Harley meninggalkan kota tanpa kabar, kini berdiri bersama. Harley melihat perubahan besar di kota itu, termasuk proyek pembangunan bandara futuristik yang mencolok, simbol perubahan zaman yang cepat. Malam harinya, mereka mengunjungi bar lama favorit mereka bernama House Kinha Bar and Grill. Sebelum masuk, Harley memberikan hadiah ulang tahun untuk Marlboro berupa sepucuk pistol. Marlboro tanpa ragu menembakkan pistol itu ke motor lamanya sambil tertawa, mengenang masa lalu mereka yang penuh liar. Di dalam bar, Harley bertemu dengan Giles, pemilik bar dan sahabat lama mereka. Giles senang melihat Harley, tetapi memperingatkan agar tidak ikut campur urusan dua pria berjas yang baru saja pergi. Perhatian Harley teralihkan ke panggung, di mana seorang wanita sedang bernyanyi. Ternyata itu adalah Lulu, mantan kekasih Harley, yang kini bekerja sebagai penyanyi di bar tersebut. Marlboro dengan tenang mengingatkan Harley bahwa Lulu kini sudah kawin. Tidak lama kemudian, mereka pindah ke bagian lain bar, di mana berlangsung pertandingan adu panco antar pengunjung. Harley bertemu kembali Jack Daniel dan Jimmy, kenalan lama yang kini sudah berubah. Jack yang dahulu sahabat dekat, kini menantang Harley untuk berkelahi karena merasa tersinggung. Harley walaupun lebih kecil berhasil menjatuhkan Jack di awal pertarungan. Namun Jack dengan tenaga yang jauh lebih besar bangkit dan membalas dengan kekuatan penuh hingga akhirnya mengalahkan Harley.
Sebagai penutup, Jack melemparkan Harley keluar jendela bar dan menegaskan bahwa Lulu kini adalah istrinya yang ia cintai sepenuh hati. Harley tetap tenang dan menjelaskan bahwa dulu ia mengakhiri hubungannya dengan Lulu karena mengetahui bahwa cinta sejati wanita itu sebenarnya adalah untuk Jack. Kejujuran itu meredakan ketegangan dan Jack akhirnya luluh kembali menjalin persahabatan seperti dulu. Pertarungan di bar meninggalkan kerugian besar. Jimmy kehilangan banyak uang dari taruhan dan Giles tampak terpukul karena harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki bar yang hampir bangkrut. Situasi makin kritis karena perusahaan besar bernama Great Trust Bank mengancam menyita proyek jika Giles gagal melunasi hutang sebesar $2,5 juta dalam waktu 21 poe. Bank berencana merobohkan bar dan membangun komplek besar di atas tanah itu. Mendengar hal tersebut, Harley mendapatkan ide gila, yaitu mencuri uang dari bank untuk menyelamatkan Giles. Marlboro awalnya menolak, tapi Harley menjelaskan bahwa bar itu bukan sekedar tempat minum, melainkan sebuah rumah tempat di mana ia selalu bisa kembali. Ia bertekad untuk melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Setelah berpikir matang, Marlboro dan Josie, seorang pegawai bar yang juga berhutang budi pada Gil, setuju ikut serta. Terbentuklah kelompok kecil yaitu Harley, Marlboro, Jimmy, dan Josie. Mereka merencanakan perampokan mobil pengangkut uang milik bank. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka menundukkan 2 penjaga bersenjata tanpa kesulitan. Namun sebelum berhasil sepenuhnya, salah satu penjaga menekan tombol alarm. No, you drop it, asshole. Think fast. Tak lama, bank mengirim 5 pria bersenjata lengkap dengan rompi anti peluru canggih. Baku tembak pun akhirnya pecah. Harley dan teman-temannya menembak sekuat tenaga, tapi kelima penyerang tetap maju. Tiba-tiba Jack muncul menggunakan motornya sebagai bom improvisasi, meledakannya ke arah musuh, membuka jalan bagi kelompok Harley untuk kabur. Ia berteriak agar semuanya melarikan diri melalui saluran pembuangan di mana Jimmy sudah menunggu dengan mobil pelarian. Mereka akhirnya berhasil kabur, tetapi saat memeriksa truk yang dirampok, kekecewaan besar menunggu di mana truk tersebut kosong. Sebagai gantinya, mereka menemukan muatan narkoboy bernama Crystal Dream, yaitu zat sintetis eksperimental yang sudah mulai beredar di kota. Harley marah dan ingin tahu mengapa bank mengangkut barang berbahaya itu. We jumped the wrong train. Di kantor pusat bank, kepala keamanan Alexander menerima perintah langsung dari Chance Wilder, yaitu pemilik bank, untuk merebut kembali kargo dan menyingkirkan para pencuri. Wilder yakin para pelaku profesional karena mampu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dan kabur dengan mudah. Malam itu, Marlboro mengambil motor Harley dan melaju kencang menenangkan pikirannya. Ia sengaja menarik perhatian seorang polisi wanita, memicu pengejaran berkecepatan tinggi. Stand up and put your hands behind your head. Polisi itu akhirnya menghentikannya, namun alih-alih dibawa ke kantor polisi, ia mengajaknya ke rumahnya. Polisi itu ternyata Virginia Slim, mantan kekasih Marlboro. Keduanya kembali terjebak dalam romansa lama yang belum padam. Virginia sudah bertunangan dengan pria lain, tapi masih menyimpan perasaan kuat terhadap Marlboro. Ia menginginkan hubungan yang stabil dan serius, sementara Marlboro bebas dan tak berencana menikah atau menetap. Keesokan paginya, Virginia terkejut menemukan Harley menyiapkan sarapan untuk Marlboro. Harley menjelaskan sarapan itu untuk Marlboro dan mengajaknya untuk makan di kafe dekat rumah. That's for Marlboro. Me and you'll go out and have something to eat. Dalam percakapan hangat, Virginia mengungkapkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Crystal Dream yang ditemukan Harley sangat adiktif, merusak sistem saraf, menimbulkan halusinasi yang berat, dan pada akhirnya mematikan bagi penggunanya.
Setelah sarapan, Harley mengantarkan Virginia kembali ke imahnya. Sebelum masuk, Virginia mengaku bahwa ia sedikit iri melihat gaya hidup Harley dan Marlboro yang bebas, tanpa ikatan dan penuh petualangan. Namun Marlboro yang masih menyimpan luka hati karena mengetahui Virginia akan segera menikah, tanpa pikir panjang mencuri sepeda motor tunangan Virginia dan meninggalkan Virginia yang terkejut dan kebingungan. Hey man, what are you doing? He's gonna take my girl. I'm gonna take his bike. Beberapa waktu kemudian, Harley dan Marlboro memutuskan untuk menghadapi masalah secara langsung. Mereka pergi ke kantor pusat bank untuk menemui Chance Wilder, yaitu pemilik bank. Namun, Wilder sudah mempersiapkan segalanya. Sebelum pertemuan itu, ia telah menerima panggilan dari Harley yang menuntut tebusan sebesar $2,5 juta untuk muatan narkoba yang mereka curi. Wilder berpura-pura setuju dan mengatur pertemuan malam itu di sebuah kuburan pesawat tua yang telah lama ditinggalkan di pinggir gurun. Pada waktu yang dijanjikan, Alexander datang ke lokasi membawa koper berisi uang. Pertukaran berlangsung mulus tanpa hambatan. Harley dan teman-temannya kemudian kembali ke bar mereka, merayakan keberhasilan di bagian belakang ruangan dengan penuh euforia, yakin bahwa semua sudah selesai dan mereka memenangkan permainan berbahaya itu. Namun Marlboro merasa ada sesuatu yang janggal. Semuanya terlalu mudah. Ia mendesak kelompoknya agar segera meninggalkan kota sebelum terlambat. Firasatnya terbukti benar. Alexander dan pasukannya tiba-tiba menyerbu bar dengan senjata lengkap. Dari balik kaca cermin satu arah, Harley dan kelompoknya mengintai dengan tegang. Giles berusaha menenangkan Alexander, meyakinkan bahwa bar kosong, tapi Alexander berpura-pura percaya lalu tiba-tiba menembak Giles tanpa ampun. Tell them we were in, but we left. Anak buahnya mulai menembaki kaca cermin, memicu baku tembak yang brutal. Harley dan teman-temannya mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka tidak seimbang. Satu persatu tewas di tempat. Hanya Harley dan Marlboro yang berhasil melompat keluar jendela dan melarikan diri. Dengan hati hancur, mereka berlari menuju bandara dan bersembunyi di ruang bagasi pesawat yang akan lepas landas. Seorang petugas hampir memergoki mereka, tapi berhasil dibungkam sebelum sempat membunyikan alarm. Alexander terus mengejar, bahkan membunuh petugas lain yang mencoba menghentikannya memasuki area terlarang bandara. Hey, this is a restricted area, man. Beruntung, Harley dan Marlboro berhasil kabur dan melanjutkan perjalanan ke Las Vegas. Setibanya di Las Vegas, mereka menginap di sebuah hotel. Ketegangan antar keduanya pun akhirnya meningkat. Marlboro masih terpukul oleh kematian teman-temannya, marah melihat sikap dingin Harley dan meninju wajahnya. Harley menjelaskan bahwa semua orang sadar resiko yang mereka hadapi, kemudian menyadari kesalahannya sendiri dan meminta maaf dengan tulus. Ia memohon Marlboro tetap bersamanya untuk menuntaskan semuanya hingga akhir. Marlboro kemudian keluar untuk menenangkan pikirannya. Sementara itu, Harley sendirian di kamar melihat sebuah benda kecil di lantai, sebuah koin merah yang menyala lembut. Saat diperiksa, koin itu terasa aneh dan cukup berat, seolah menyimpan sesuatu. Di saat yang sama, Marlboro mencoba menghubungi Virginia lewat telepon di lobi hotel, tapi menyadari bahwa Alexander dan anak buahnya sudah tiba bersiap menyerang. Ia berlari ke kamar Harley untuk memperingatkannya. Mereka berdua melarikan diri ke atap hotel. Terpojok, mereka nekat melompat ke kolam renang di bawah untuk menghindari pengejaran. Dalam pelarian itu, Harley menyadari bahwa koin merah tadi adalah alat pelacak kecil yang dipasang Alexander.
Setelah membuangnya, mereka meloncat ke arah kereta barang yang melaju meninggalkan Las Vegas menuju timur. Dalam perjalanan, Marlboro berujar bahwa mereka tidak bisa lari selamanya. Mereka harus kembali ke Los Angeles untuk membalas dendam dan menghormati rekan-rekannya yang telah wafat. Harley menolak, berpendapat bahwa hidup mereka lebih berharga, yang terpenting adalah bertahan hidup. Better to be dead and cool than alive and uncool. Malam itu, Marlboro mengunjungi rumah Virginia untuk terakhir kalinya. Meskipun disambut tatapan sinis tunangannya, ia berbicara tulus. Dengan suara berat, ia mengungkapkan bahwa Virginia adalah bagian terbaik dalam hidupnya dan berterima kasih atas waktu yang mereka habiskan bersama. Tak lama kemudian, Harley menunggang motornya kemudian muncul, berkata bahwa sudah waktunya mengakhiri semuanya. Mereka kembali bersatu dan menyusun rencana akhir menggunakan alat pelacak koin untuk memancing Alexander dan pasukannya kembali ke kuburan pesawat tempat pertemuan pertama mereka. Malam itu, Alexander dan anak buahnya tiba di lokasi. Mereka hanya menemukan koper kosong kecuali sebuah koin merah bercahaya yang ditinggalkan sebagai pesan bahwa Harley sudah mengetahui tipu daya mereka. Dari kejauhan, Alexander melihat dua sosok berdiri di antara bangkai pesawat. Baku tembak kembali pecah. Marlboro menembak dengan akurat, menjatuhkan salah satu anak buah Alexander. Harley menembak secara membabi buta, pelurunya hampir habis tanpa hasil. Pertarungan sengit berlangsung hingga Alexander berhasil memisahkan Marlboro dan Harley dan menembaknya di lengan. Marlboro ditangkap dan diminta memberitahu lokasi uang. Dengan kepala tegak, ia menolak. Di saat kritis itu, Harley muncul dari balik reruntuhan, memerintahkan Alexander untuk melepaskan Marlboro. Ia menembak, tapi pelurunya meleset dan mengenai lengan Marlboro. Alexander menertawakan kemampuan menembak Harley. Marlboro berteriak agar ia fokus. Harley menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu membidik dengan hati-hati. Kali ini tembakannya tepat sasaran, menembus tubuh Alexander hingga ia jatuh. Shoot him! Mereka memastikan musuh tewas sebelum meninggalkan lokasi. Mereka memaksa pilot helikopter Alexander untuk mengantarkan mereka ke kantor Wilder. Dalam penerbangan, pilot menjelaskan bahwa Alexander dan anak buahnya mengenakan rompi anti peluru buatan Jepang, menjelaskan kesulitan yang mereka alami. Setibanya di puncak gedung pencakar langit, tempat Wilder bertemu investor Jepang, Harley dan Marlboro masuk dengan percaya diri. Mereka melemparkan koper berisikan uang ke atas meja, menuntut agar kontrak pemilik bar diperpanjang. Wilder tertawa sinis, mengaku memperoleh jutaan dolar dari peredaran Crystal Dream tanpa peduli korban. Kesabaran Harley habis, di mana ia menyuruh Marlboro untuk menembak Wilder, tapi Marlboro menolak karena prinsipnya tak menembak orang tak bersenjata. Saat itu, pengawal bersenjata Wilder kemudian masuk, namun pilot yang mereka subordinasi menembaki mereka dari luar jendela, menewaskan semua pengawal seketika. Wilder menghina Marlboro, merendahkan ayahnya yang telah meninggoy. Kemarahan Marlboro kemudian meledak, di mana ia menghantam Wilder hingga tersudut di tepi jendela kaca besar tanpa pengaman. Wilder mencoba bertahan memegang sepatu koboi Marlboro, tapi pegangannya licin. Harley berusaha menolong, tapi terlambat. Wilder jatuh dari ketinggian dan tewas di bawah. Hey, guns are made to be shot. Dengan semua masalah usai, Harley dan Marlboro kemudian berpisah.
Mereka bertemu terakhir kali di arena rodeo. Harley berpamitan selamanya, sementara Marlboro menghadapi kembali impiannya menunggang banteng rodeo meski dengan luka lama yang dulu menghentikan karirnya. Dengan keberanian, ia naik ke atas hewan itu, membuktikan tekad tak akan mati meski tubuh pernah kalah. Sementara Harley kembali ke jalan raya dengan motornya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan meminta tumpangan. Tanpa ragu, ia berhenti, menawarkan tempat di belakang motornya, dan bersama mereka melaju ke arah tak dikenal, memulai petualangan baru yang bebas dan tanpa batas. Dengan begitu, film pun tamat. Kisah ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati, keberanian, dan kesetiaan pada orang-orang serta tempat yang kita cintai bisa menjadi kekuatan terkuat di tengah kekacauan dunia. Bahkan saat menghadapi bahaya, kehilangan, dan pengkhianatan, keberanian untuk bertindak demi apa yang benar dan melindungi yang kita sayangi akan menuntut kita melewati rintangan terbesar dan membuktikan bahwa nilai-nilai itu lebih berharga daripada uang, kekuasaan, atau keselamatan diri semata. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oh ya, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.